Ibu yang harus dapat 1/4 turun jadi 1/8. Sudahlah 1/8 bagi 2 pula dengan istri. Istri 1/8 kan sisa berapa? 7/8. Untuk siapa? Untuk yang digendong tadi itu 7/8 itu. Karena anak dia. Tak bahaya tu Pak. Makanya ibu tanya apa nyalang mati tu. Pak, ada ndak yang lain? Gampang Pak, tak perlu ribut kita soal warisan ini. Ini harta warisan. Kalau pusako nak, pusako terserah, sepakatan. Karena pusako kau harta tak punya pemilik. Tak jali asal usulnya. Itu biarlah adat sudah menyelesaikan. Ya, pusaka itu wakaf nenek moyang kita itu Pak. Maka yang menjual pusako kok melarnya ibu-ibu yang ngotot harus dapat samo. Dan surang pidusi bago ketek dapat itu banyaklah bahasa tu keluar tu Pak. Ndak ada perempuan itu sudah jelas hukumnya. Udah jadi laki-laki itu ibu. Jadi ibu kira sanang-sanang kami ke. Ndak nafkah saja kami tanggung lah ibu. Dosa ibu kami tanggung lah kok rumah. Ndak bisa, harus ibu minta izin. Ini lah jo perhitungkan rumah ada KPK situ. Jo siapa izin? Ibu sabi kawan-kawan ibu tu hanya hitung dapat tu mah. Kau pagunjiang, ndak usah lah pai. Itu jadi bagi mim ba'di wasiatin au dainin, setelah wasiat orang yang mati ditunaikan atau hutangnya dilunasi baru dibagi warisan. Sebelum wasiat ditunaikan dan hutang dibayar, itu harta tak boleh dibagi, haram. Apalagi hutang. Hutang wajib dibayar. Saya bilang ini masalah penting dan serius. Karena masalah warisan ini Pak, kalau Bapak Ibu tidak ikut aturan Allah, tidak patuh dengan aturan Allah, ancamannya tidak ringan Pak, dunia akhirat. Coba begini. Pembagian warisan ini Pak, ini disebutkan Allah di An-Nisa ayat, ya Pak silakan Pak, 11-12. Dan ayat ini tidak perlu Bapak Ibu tafsirkan, baca saja selesai, karena ayatnya muhkamat, pasti, tidak perlu penafsiran. Baca ayat ini tinggal amalkan saja. An-Nisa 11-12. Karena pembagian warisan ini bukan ayat yang perlu ditafsirkan, ayat yang hanya tinggal eksekusi, kena rinci, jelas, tegas. Ayat tentang warisan ini yang paling jelas, paling rinci Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau baca ayat ini tinggal laksanakan saja. Nah, tapi lihat ancamannya Pak. Di ayat yang ke-10, satu ayat sebelum pembagian warisan itu. Apa kata Allah? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Kalau ada orang tidak membagi warisan menurut ini, ya, tidak nyobagi menurut ini, maka kata Allah, dia makan api di dunia. Boleh jadi Bapak Ibu nasi yang dimakan, tapi rumah Bapak Ibu tidak akan menghadirkan ketenangan seperti kita hidup di atas bara api. Saya lah, kalau Bapak Ibu mengambil hak orang, kalau Bapak Ibu tidak membagi warisan menurut ketetapan Allah ini, kata Allah, dia mengambil hak orang secara zalim. Walaupun kita bersaudara adik kakak, misalnya ibu mengambil sama banyak dengan saudara laki-laki ibu zalim. Karena perempuan itu nuntut dia sama banyak pembagiannya. Padahal Allah tidak membagi sama banyak, dan ngotot minta sama banyak. Apalagi lebih daripada saudara laki-lakinya. Maka ibu tu zalim dan makan api di dunia tu. Janji Allah begitu. Nah, kalau Bapak baca ayat setelah ini, 13-14, itu ancaman akhirat. Kata Allah, wa may yuti'illah wa rasulah. Siapa yang taat pada aturan Allah, dia membagi warisan menurut ketetapan Allah ini. Kata, yudkhilhu jannat. Pasti surga menantinya. Khalidina fiha, kekal dalam surga. Kalau dia patuh kepada aturan Allah, membagi warisan menurut apa yang ditetapkan Allah di ayat ini. Tapi wa may ya'sillah wa rasulah, siapa yang tidak mau ikut, tidak bagi warisan menurut apa yang Allah bagikan ini, dia bikin pembagian sendiri, maka kata Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, kekal dalam api neraka. Kan tak ringan tu Pak. Tak ringan tu Pak. Dunia Bapak Ibu makan api, di akhirat selamanya dalam api. Kalau kurang yakin, coba saja lihat nanti. Ya, kalau kurang yakin, ya, kan kalau orang tak beriman kan nanti pada waktunya melihat neraka tu. Ya, summa la tarawunnaha ainal
Yakin. Pada waktunya baru mereka lihat neraka, baru mereka ketika itu berteriak. Minta balik ke dunia untuk memperbaiki diri. Terlambat. Nah, karena itulah Bapak Ibu penting kita membahas ini agar kita tidak termasuk bagian yang Allah ancamkan dalam ayat ini. Begini, ayatnya Bapak Ibu baca saja nanti. Kita karena waktu terbatas, karena kuliah ilmu faraid namanya, kalau kami kuliah S1 dulu namanya ilmu faraid, itu 1 semester Pak. Ya, 1 semester kuliahnya 16 pertemuan. Nah, sekarang yang 1 semester kita ciutkan jadi setengah jam. 6 bulan kuliahnya jadi setengah jam. Tak mudah tuh Ibu ya. Itu. Tapi mudah-mudahan saya bisa menyimpulkan lebih sederhana, Bapak Ibu bisa paham lebih cepat juga. Begini. Saya tidak baca ayat, nanti baca saja ayatnya Bapak Ibu. Yang kurang paham nanti tanya ke saya. Pertama, perolehan harta dari seseorang ke orang lain itu ada 3 jenis. 3 jenis harta Pak. Jadi perpindahan harta itu ada 3 jenisnya. 1 namanya wasiat. 2 namanya hibah. 3 namanya warisan. Nah, ini 3 jenis harta Pak. Dan 3-tiganya beda tuh Pak. Jadi kita memperoleh harta dari orang bisa bentuk wasiat, bisa bentuk hibah, bisa bentuk warisan. Dan masing-masing ini punya ketentuan. 1, warisan. Warisan itu ada ketentuan bahwa wasiat. Wasiat itu baru disebut wasiat dengan ketentuan 1. Wasiat tidak boleh kepada yang menerima waris. Ibu, bapak, istri, suami, anak tidak boleh berwasiat ke mereka. Tidak boleh. Besok ambo kalau mati rumah untuk anak nomor 2, ya, oto untuk anak nomor 3, toko untuk anak nomor 4, tidak sah. Tidak sah. Karena wasiat tidak boleh ke mereka yang otomatis dapat. Karena anak, istri, suami, ayah, ibu, mereka Allah yang mewasiatkan. Wasiat kita tidak berlaku untuk mereka. Jadi Bapak Ibu jangan berwasiat untuk istri. Tidak sah, batal dengan sendirinya. Kecuali Bapak Ibu punya saudara. Bapak Ibu punya saudara, punya anak. Berarti saudara Bapak Ibu terhalang oleh anak. Saya punya kakak perempuan, saya punya anak laki-laki perempuan. Kakak saya itu tidak akan dapat harta saya sedikit pun. Kenapa? Saya punya anak saya penghalang bagi saudara saya semua. Supaya dia dapat, dan saya kasihan kakak saya miskin, maka saya berwasiat ke anak saya, ke istri saya, tolong nanti motor ini kasih ke dekmu, kasih ke tantemu. Itu boleh. Karena dia terhalang, dia tidak dapat. Jadi yang 5 tadi, suami, istri, ayah, ibu, anak-anak, ini orang yang tidak terhalang oleh siapapun dan otomatis dapat karena Allah yang membagikan untuk mereka. Maka wasiat tidak boleh ke yang 5 nih, Pak Ibu. Ya, jadi Pak Ibu jangan, ya, misalnya rumah 3, itu berwasiat awak. Besok kalau mati ya mah rumah nengku untuk anak A, rumahku untuk anak B, tidak boleh. Tidak sah wasiat itu Pak Ibu. Mati nanti dibaginya itu sesuai aturan Allah. Wasiat tidak boleh ke ahli waris. 1. 2. Wasiat tidak boleh lebih 1/3. Maksimal wasiat itu 1/3. Tidak boleh lebih. Jadi kalau dia punya harta 1 miliar, dia berwasiat 500 M, harus 300 juta saja dikeluarkan. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Itu ketentuannya. Ya. Yang ketiga, wasiat itu baru boleh diambil setelah mati. Sebelum dia mati, harta masih dia pegang. Saya berwasiat, Pak, tolong nanti kalau meninggal saya HP saya untuk Bapak, Pak Kadis. Misalnya, HP tetap saya ambil Pak, saya pegang dulu. Mati saya baru serahkan ke beliau. Itu syarat wasiat. 3 Pak. Wasiat tidak boleh ahli waris, wasiat tidak boleh lebih 1/3, wasiat nanti setelah meninggal dunia dia barangnya diambil. Hibah. Hibah boleh kepada siapa saja. Boleh ke istri, boleh ke anak. Boleh ke orang tua, boleh ke kakak. Semua orang boleh dapat hibah. Hibah tidak ada batas. 2, hibah juga tidak ada batas penerima. Tidak ada batas jumlah. Boleh 1/3, boleh 1/4, boleh setengah, boleh seluruh harta. Kalau hibah.
Dengan catatan yang ketiga, hibah harus langsung diterima dan jadi milik yang menerima hibah, dan yang memberi hibah kehilangan kepemilikan saat itu. Saya, istri saya tidak bekerja, Pak. Lalu saya hibahkan rumah untuk dia. Sejak terhitung saya hibahkan, tanda tangan ada saksi, kalau bisa notaris, maka sejak hari itu saya menumpang di rumah itu. Karena rumah milik istri saya. Kok sempat kesalnya kamu, Pak, tu nyusi ya, harus payah, Pak, rumah ini. Tapi kok Pak menghibahkan kes itu, pikir-pikir aja, Pak. Oh, nyusi ya, Pak. Ya, toh. Ya, Pak, jual rumah tu ke mana, Pak, rumah ini. Itu, Pak. Jadi pikir-pikir aja lo, Pak. Kenapa kalau sakit-sakit kan? Atau orang rumah awak ibu awak kan tu ndak kerajo lo, beko kok dapat arato mungkin seketik dapatnya tu hibahkan rumah tu kenyo. Ternyata apa dah jadi mati panjang umur, Pak. Kan? Nyolah jajuk je Pak nyusi siapa leh. Itu, Pak. Hati-hati, Pak, ya menghibah tu ya. Nyo hibah tu ada konsekuensinya, Pak. Ya toh? Kalau Pak menghibahkan, maka apa harus kehilangan kepemilikan. Saya kalau saya hibahkan HP saya hibahkan, Pak, ambil HP yang mau hibahkan ke Pak. Harus diambil langsung. Kok kah dijual, kok kah dipakai, kok kah digadai, terserah hak beliau. Ambo ikut campur itu. Itu status hibah begitu, Pak. Jadi hibah itu tidak ada batas orang. Anak boleh. Jadi kalau anak bapak ibu misalnya 3, ada rumah 3. Rumah 1 saya hibahkan ke B, ke A, rumah 2 ke B, rumah ke C. Maka sejak dihibahkan itu rumah milik mereka. Kok kah dijualnya, kok kah dipakainya, kok kah dikontrakkannya, apa tidak ada hak untuk mengatur rumah itu. Tapi kalau Pak menghibahkan, tapi apa atur juga, batal hibah itu. Itu konsekuensi hibah begitu, Pak. Hibah Bapak sudah habis kepemilikan, hilang hak milik. Yang milik yang Bapak kasih hibah. Dan hibah sekarang tak tunggu mati tu. Bapak menghibahkan tapi tunggu mati dulu, batal hibah dengan sendirinya. Ya, misalnya mau hibahkan tapi besok tunggu mati mau ambil elok, nah batal hibah tu. Karena hibah tu diserahkan pindah milik langsung. Tu ketetapannya. Kalau tidak wasiat, tidak hibah, maka yang ketiga berlaku, waris. Waris ini harus mati dulu. Jadi jangan duit lah bagi warisan. Oh, ini dapat warisan mah tu. Apanya pun masih duit aja bagi-bagi. Tu tak warisan lah mulu tu hibah tu. Ya. Warisan itu mati dulu baru disebut dia warisan dari orang mati, Pak. Nah, kalau dia tidak wasiat, tidak hibah, berlakulah ketetapan di An-Nisa 11-12 warisan. Bagaimana ketetapannya? 1. Dalam ketetapan warisan itu, Ibu, ada 5 orang yang wajib dapat dan ini tidak terhalang oleh siapapun. Yang 5 orang ni. 1. Ayah. Anak dulu ya. Yang nomor 1 itu anak. Ini 5 orang yang wajib dapat yang namanya ashabul furud. Allah yang membagikan. Namanya ashabul furud. Pembagian mereka bukan dari kita, dari Allah. 1, anak. Nanti anak laki-laki, perempuan beda. Laki-laki 2 perempuan. 1:2. Jadi kalau laki-laki 1, dia setara dengan 2 perempuan. Kalau dia 2 perempuan, tidak ada laki-laki, 2 perempuan saja 2 orang atau lebih, laki-laki tidak ada, dia hanya dapat 2/3. Berarti kalau bapak ibu tidak punya anak, laki-laki, perempuan saja, harta bapak tidak akan habis dibagi, pasti saudara bapak dapat. Itu hati-hati ibu tu ya, ibu yang tidak punya anak laki-laki, kalau mati suami ibu, wajib saudara ibu dapat ikut rumah. Kalau ayahnya tidak ada, kalau mertua laki-laki ibu tidak ada. Kenapa? Harta ibu tidak akan habis. Karena anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta. Dia hanya dapat 2/3, bagilah bersama. Berapa orang perempuan semua. Karena perempuan pun tidak bisa menghabisi harta. Kalau dia sendiri saja anak itu, sendiri saja dia, laki-laki misalnya, dia semua ambil. Kalau perempuan, separuh saja. Yang separuh kasih ke saudara bapaknya. Itu konsekuensi anak laki-laki tidak ada, Pak. Makanya Pak, ibu yang nak ada anak laki-laki, tambahlah supaya sampai dapat. Kalau tak nanti harta ibu dah habis. Percayalah kamu. Kalau tak, induknya tambah. Itu namanya. Ya, kalau nak mungkin ditambah anak tu, induk saya tambah. Yang pun nak menyuruh lah ibu Pak ya. Itu pilihan masing-masing lah itu. Ya, tu.
Tergantung kesanggupan masing-masing. Nah, tapi ibu yang tidak punya anak laki-laki dipastikan saudara suami ibu dapat. Kalau dia tidak punya ayah lagi. Kalau dia punya ayah, maka semua sisa diambil ayah mertua ibu. Konsekuensi hukumnya begitu, ibu. Kecuali dia punya anak laki-laki, walaupun sendiri anak laki-lakinya, semua harta bapaknya milik dia. Saudara terhalang semua. Terhalang semua saudara karena anak laki-laki yang satu itu. Itu kita tahu. Kalau dia bergabung laki-laki perempuan, maka satu laki-laki setara dua perempuan bagiannya. Tapi ingat, anak ini setelah bagian yang lain diambil. Diambil bagian ayah, bagian ibu, bagian istri atau bagian suami, sisa itu baru anak membagi. Jadi anak bukan pertama membagi, Pak. Anak dari sisa. Anak membagi harta ayahnya dari sisa ibu, bapak, suami, istri. Nah, baru dia membagi sisa. Itu begitu ketentuan anak. Yang kedua yang dapat bagian yang otomatis itu ayah. Ayah. Ini dapat otomatis. Nanti disebutkan di situ, kalau dia punya anak 1/6. Kalau saya meninggal dunia, saya punya anak laki atau perempuan terserah, bapak saya wajib dapat 1/6. Bapak saya 1/6. Ibu saya juga begitu. Ibu juga 1/6 kalau tidak punya anak. Kalau punya anak. Kalau tidak punya anak, ibu 1/3, sisanya ayah ambil. Jadi ayahku bisa gadang dapat, Pak. Istri dapat 1/4 kalau tidak punya anak, 1/8 kalau punya anak. Jadi kalau tidak punya anak, istri dapat 1/4, ya, ibu 1/3, sisanya untuk ayah. Jadi bisa jadi ayahku gadang dapat, Pak. Bisa jadinya lebih sedikit daripada istri. Tapi biasanya ayah itu besar dapatnya. Ibu-ibu, ya, kalau mati suami ibu, ayah mertua ibu dan ibu mertua ibu wajib dapat dan tidak boleh tidak apapun yang terjadi. Ibu tidak boleh menyuruhan harta, buka semua. Kalau ibu suruhan, ibu zalim, makan haram, neraka menanti selamanya. Kadang ada ibu-ibuku sebagian aku, Pak. Iya aku. Sebagian. Yo nyopului sadoe, Pak. Nyopului nama itu. Ya. Padahal bagian mertua ibu yang laki-laki lebih banyak dari ibu tuh. Istri hanya dapat hanya dapat 1/4 kalau tidak punya anak, 1/8 kalau punya anak. Lebih kecil dari bagian orang tua tuh. Bagian istri lebih kecil daripada bagian ibu dan ayah. Ibu kalau tidak punya anak, dia dapat 1/3. Kalau punya anak dapat 1/6. Ibu kalau punya anak 1/8, tidak punya anak 1/4. Lebih sedikit. Lebih sedikit bagian ibu daripada bagian mertua ibu. Kenapa begitu? Kenapa bagian ibu lebih sedikit pada mertua ibu? Saya kalau mati, ibu bapak saya tanggung jawab saya, Pak. Saya menjamin hidup mereka sampai mati. Makanya anak laki-laki itu milik ayah ibunya sampai mati. Maka sahabat datang mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, bapak saya kalau datang ke rumah saya itu isi rumah ambo ambil saya. Apa kata Nabi kepada laki-laki itu? Anta wa maluka li abika, jangankan hartamu semua, engkau pun milik dia. Jadi kami kau milik ayah kami, ibu, milik ibu kami, bukan milik ibu. Ya. Ayo. Kalau ibu milik kami, kalau ibu diserahkan di ayah dulu. Saya ternikahkan engkau, ya. Saya terima anak bapak. Buat ada siapanya. Nah itu tuh. Iyalah. Ibu diserahkan di ayah ibu ke kami. Maka ibu milik kami. Kami pernah ada diserahkan di ayah kami ke ibu? Tidak pernah. Saya serahkan anak saya padamu ada? Tidak ada, ibu. Maka ibu jangan monopoli ke kami. Kadang ada ibu-ibu kau, Pak, monopoli, Pak. Sampai ATM apa nyepului je, Pak, ngambil. Sehingga Pak aku minta beli bensin tiap pagi ke ibu, Pak. Ibu yang ambil ATM apa balik ana tu. Jangan ambil ATM apa tu. Nyuruh apa di ibu si cik lah. Nabi bertanya, "Indi danani ya Rasulullah, saya punya uang nih, banyak uang saya." Kata kepada Nabi, "Pada untuk siapa nih uang saya?" Kata Nabi, "Ibda biman taun, istrimu nomor 1. Istri nomor 1. Karena bapaknya sudah menyerahkan padamu." Oh, banyak lagi. Ibumu ada lagi, bapakmu ada lagi, saudara perempuanmu
Ampek nak kami tanggung ibu. Ibu, isteri, ibu, ayah, saudara perempuan, kakak abu yang produksi kalau meninggal suaminya atau diceraikan suaminya, saya bertanggung jawab sampai dia dapat suami baru tu. Dan ibu-ibu, ya kan, ibu apa namanya tu? Kakak sadonya. Tak boleh tu ibu. Tak boleh. Saya, bapak saya, ibu saya, tanggung jawab saya. Kalau saya mati, habis punya beliau. Ibu, kalau suami mati, boleh jadi dapat pengganti yang lebih hebat. Ya, bisa jadi itu. Banyak ibu-ibu kan menikah suaminya dapat yang lebih hebat pada yang mati deh. Sehingga ibu kan bersyukur aja cak mati dulu. Ya, ada ibu tu kan, lebih rancak begini caknya. Ya, ada ibu. Tu maka ibu seketik dapatnya. Itu kenapa ayah ibu lebih banyak dapat. Karena yang menanggung hidupnya selesai. Ibu setelah ini habis masa idah ibu, itu ibu akan didatangi penanggung baru. Ya itu. Apalagi perawatan kok rancak tu. Itu banyak beko sopir tiba beko tu mah. Itu sunatullah tu begitu tu ibu. Ya itu. Nah, jadi istri hanya 1/4 atau 1/8. Nah, ibu, bapak besar ini 1/6 atau dia dapat 1/3 ibu, atau kalau tidak punya anak, ayah semua mengambil sisa. Suami, kata Allah dibaca ayat 12, suami 4 nih ya. 5 suami. Suami dapat setengah bila tidak punya anak. Dapat 1/4 bila punya anak. Walaupun anak ni bukan dari dia, suami pertama. Boleh jadi ini laki-laki menikahi janda kaya. Misalnya Pak ya. Janda kayu Pak, sebenarnya kayu, dapat warisan di suami pertama 1 triliun kan kayu Pak tu. Menikahlah dengan berondong yang tak bermodal Pak. Modal lutut dia nikahnya Pak. Saya nikahkan engkau dengan ini ya. Saya terima menikahi ini sah. Ibu kok kadang hati Pak dapat suami baru sah angok mati langsung Pak. Mana tahu terjadi begitu Pak. Mati ibu ke langsung. Bila sah nikah kok, maka suami yang baru menikah kok dapat 500 miliar. Separuh lah. Kalau nak punya anak ibu tadi. Kalau punya anak di suami pertama, dapatlah 250 juta ya tak? 250 juta ya. Tadi kan 500 juta ya. Kalau 1 M. Lumayan lah tuh untuk modal berikutnya. Ini rancak menikah janda tua kok Pak. Mana tahu sudah menikah mati langsung kan. Oi rancak lu Ustaz kok. Kelamak mana kok baru menikah baru ke dapat 250 juta bagai. Bukan baru lamanya menikah Bapak Ibu. Status. Dia sudah berstatus suami. Kalau dia sudah berstatus suami, dia berhak dapat walaupun 1 jam baru jadi suaminya. Karena status. Beda kasus, ibu sampai 10 tahun menikah aja Pak. Dirawat apa kok. Sakit hati ibu, tu tidak cari ibu. Itu bukti pengadilan. Sah, talak, cerai langsung Bu. Ketuk palu. Sasak mau apa kok kan palu tu ibu. Mati apa kok di pengadilan tu. Ibu tidak dapat apa-apa. 1 sen pun ibu tidak dapat lagi. Kenapa? Ibu tidak lagi hak isteri, tidak ada lagi isteri. Status ibu sebagai isteri hilang. Itu maka aben-aben je lah Pak menyalah mati ke. Ya mana tak dapat warisan mereka. Aben-aben je lah. Kok menjengkel kan beliau punya nak aja lo sabar salah. Itu. Gitu Pak. Mana tahu kan. Ya tu. Sudah di pengadilan tu mati ya ibu. Mati apa tu langsung. Ibu dah dapat itu. Hilang hak waris tu mah. Gitu Pak. Nah, jadi ini ketetapannya sederhana Pak. Tinggal eksekusi saja. Ya tu. Begini supaya lebih gampang pahamnya kita kasih contoh. Kasih contoh ya. Ini contoh aja Pak. Jangan takutlah Pak Ibu kau mati lu ikut dicontohkan enggak. Ini mati sesuai ajal. Buat contoh Pak Kadis dulu. Pak Kadis lo ya. Ini contoh aja Pak ya. Mohon maaf Pak ya. Biar nanti di-share ke ibu, ini ada rekamannya Pak. Nanti saya share ke Ibu Linda, ke ibu, biar ibu tahu. Ibu paham. Ibu kan tidak menangah gitu. Biar paham ibu. 1. Pak Kadis ya. Ini Pak Kadis, andai Pak Kadis mendahului kita. Ya, jangan jamin kan. Gitu. Nah, andai Pak Kadis.
Bapak kalau meninggal, siapa saja ahli waris bapak harus identifikasi itu semua. Ayah pak masih hidup pak? Berarti ayah habis ke atas. Ibu, kakek ada? Kakek ada. Berarti ke atas sudah habis ya ayah. Ibu yang ada. Ibu ada. Oke, ibu. Anak? Anak 3. Anak 3. Laki-laki berapa pak? Laki 2. Oh, laki-laki 2, perempuan 1. Oke. Istri ada pak ya? Berapa? Iya pak, jujur pak. Betul pak. Untuk itu masalah itu. Ancak kini bakal tua pak jujurnya. Ya mana tahu kan? Ya kadang-kadang apa-apa kau bantu kau mati pak. Akal panjang. Baru 1. Ini penting Bapak Ibu, penting. Kenapa gini? Ada satu kasus, ya. Sebab kalau istri beli lebih dari 1, walaupun istrinya nikahnya siri, haknya sama dengan istri yang itu. Tidak ada. Kalau nak dikasihkan oleh istri yang resmi dan yang tercatat itu, dia zalim ke istri yang kedua. Dia makan harta orang lain tuh Pak. Memang ini tidak bisa disembunyikan. Ini harus terbuka. Itu. Makanya Pak ya, tolong jujur ke ibu. Itu. Pada tanya ibu besok. Anjay ibu apa jujur? Bu, aduh dia balimbiang cik. Kadang-kadang itu dah. Sebab begini, konsekuensi nanti istri kalau tidak ada anak, ini kasus ya, istri kalau tidak ada anak berapa dapatnya Pak? 1/4. Ya, kalau istri tidak ada anak dia dapat 1/4 Pak. Besar kan? Misal kalau 1 miliar dia dapat 250 juta tuh. Lalu tiba-tiba waktu menguburkan si bapak, datang perempuan menggendong bayi. Dia bersumpah menikah dengan bapak itu. Ada saksi 2 orang. Apa yang terjadi? Bapak ibu yang harus dapat 1/4 turun jadi 1/8. Sudahlah 1/8 bagi 2 pula dengan istri. Istri 1/8 kan sisa berapa? 7/8. Untuk siapa? Untuk yang digendong tadi itu 7/8 itu. Karena anak dia. Tak bahaya tu Pak. Makanya ibu tanya apa nyalang mati tu. Pak, ada ndak yang lain? Kadang abang kecen apa-apa jadi ustaz. Awak kok jujur awak sakit ustaz. Bu aduh cak lejo cakik langsung caknya ada ya. Cak nak jujur awak. Okey. Ini. Jadi istri, saudara apa? Saudara 4 Pak ya. 4. Berarti karena apa punya anak laki-laki walaupun 1, ini tercoret nih Pak. Maka saudara bapak 1 pun tak ada yang berhak meminta kepada anak istri bapak nanti. Tak ada Pak. Karena dia terhalang oleh anak bapak. Nih. Kadang banyak saudaraku Pak ngotot. Tak boleh, haram. Dia merampas hak orang itu. Nah, kalau Pak Kadis karena punya anak laki-laki, pembagian harta beliau habis. Habis, walaupun ayah tidak ada. Harta beliau habis semua. Bagaimana cara membaginya? Saudara kita coret, karena tidak ada lagi haknya. Ibu, misalnya ya, kalau Pak Kadis meninggalkan uang 1 M, atau 100 juta lah, yang lebih gampang untuk contoh. 100 juta. Berarti ibu punya anak ya, Pak Kadis kan punya anak meninggal. Berarti ibu dapat 1/6. 1/6 dari 100 juta. Berapa tuh Pak? 16 juta ya? Kurang lebih. Ya? 16 juta. Itu bagian ibu. Wajib itu Pak ya? Tolong nih istri Pak yang di rumah nanti, tolong ingat baik-baik. Ada 1/6 bagian ibu beliau. Istri punya anak kan? 1/8 dari 100 juta. Berarti sekitar 12 juta. Ya. 12 juta atau 12,5. Tambahkan dulu ini. 16 tambah 12. Berapa tuh Pak? 28 ya. 28. Berarti sisanya berapa tuh Pak dari 100? 72 juta. Ini sisa nih. 72 juta. Dari sisa inilah anak kemudian membagi. Jadi anak tak dari awal dapat bagiannya Pak.
Setelah istri diambil bagiannya, ibu diambil bagiannya, sisa dari pembagian mereka berdua ini baru anak membagi. Makanya anak disebut asabah, penerima sisa. Ya, kalau awal ambil bagiannya, ketik nilai dapat kok Pak. Terakhir. Nah, beliau punya anak 2 laki-laki. 1 laki-laki 2 perempuan kan? Berarti laki-laki kali 2 dulu Pak. 2 kali 2 berapa Pak? 4. Tambah 1 5. Maka jadikan per 5. Laki-laki 2/5, perempuan 1/5. Dari 72 juta. Jadi 1 laki-laki 2/5 dari 72 juta. Ya, perempuan 1/5 dari 72 juta. Habis harta itu. Kalau bapak ibu punya anak laki-laki, pokoknya aman dah pembagiannya. Tidak akan ada persoalan. Yang persoalan tuh kalau tidak ada anak laki-laki. Siapa di antara bapak ibu yang ada anak laki-laki? Coba kita bagi. Bu Linda, ada anak laki-laki? Laki-laki. Tuh inyo sado tuh mah. Kalau seorang laki-laki aman Pak. Ibu ambil bagian ibu 1/8, tuh inyo sado 5/78. Ada enggak yang bapak ibu yang tidak ada anak laki-laki? Ibu, baik. Sekarang kalau suami ibu meninggal. Ini contoh ibu ya, jangan ibu takut lah. Oke. Ibu apa Bu? Mohon maaf. Bu Yosi. Oke, kalau sekarang Bu Yosi meninggal, istri suami beliau. Suami ya, bukan beliau yang meninggal nih. Atau ibu? Ibu lah. Boleh ibu ya. Sekarang ibu meninggal dunia. Ibu kalau meninggal, ibu ayah ada? Itu lengkap lebih lah ya. Ayah, ibu ada? Lengkap. Suami ya? Satu Pak, masa 2. Yang boleh 2 tu kita Pak. Kalau boleh jangan. Anak 1 ya, perempuan. Ini. Kalau perempuan 1 kena ayah masih ada, aman. Semua kembali ke ayah. Kalau ayah masih ada, ayah jadi asabah namanya. Maka kalau misalnya Bu Yosi meninggalkan uang 100 juta, ayah terakhir. Karena ayah mengambil sisa. Terakhir ayah. Ibu dapat 1/6 dari 100 juta, 16. Karena punya anak. Suami dapat 1/4. Ya, dari 100 juta. 1/4 dari 100 juta. Jadi kalau ini 16, kalau 1/4 berapa Pak? 25 ya. Kadang dapat suami ya. Iya. Anak perempuan setengah. Karena punya anak ya, gitu. Ini tetap 1/6 nih Pak. Suami, ayah dapat 1/6 dulu. 16 juta. 16 juta Pak ya. 16 tambah 16 32 tambah 25 57. Sisa berapa Pak? 43 juta. 43 juta karena anak beliau perempuan satu-satunya hanya dapat separuh dari ini. Separuh dari sisa tadi. Separuh dari 43 juta. Balik ke ayah. Asabah. Ya itu tadi itu Pak. Kalau itu maka saya sarankan tambah sampai dapat laki-laki. Aman. Saudara ibu. Saudara laki-laki. Sisanya untuk dia. Nanti dibagi pula tuh berapa dia semua saudara. Jadi enggak, kalau saudara semuanya nanti dibagi pula 1 laki-laki 2 perempuan. Yang penting itu sisa untuk saudara. Nah itu. Tapi yang jadi asabah itu laki-laki. Kalau tidak ada anak nanti saudara menggantikan anak. Tapi kalau ada anak perempuan, saudara laki-laki saja jadi asabah, perempuan tidak jadi asabah. Perempuan tidak bisa mengambil sisa, yang bisa mengambil sisa itu laki-laki. Gitu. Makanya kalau ada anak laki-laki, anak perempuan, maka anak perempuan ikut anak laki-laki jadi asabah namanya. Jadi pengambil sisa.
Jadi anak perempuan ibu hanya dapat setengah dari pembagian yang 3 ini. Ya sisanya balik lagi ke ayah, ke kakeknya. Tuh, ketetapan hukumnya begitu. Kan tak rumit, Pak. Rumit ini kalau ada dan madah. Neng karyangok, ndak amu dagi pengertian, itu rumit ikut, Pak. Namu batenju tu, Pak. Makanya begini, Pak, pembagian warisan ini harus bermula dari rasa takut kepada Allah. Kalau orang memulai pembagian dengan rasa takut akan ancaman Allah tadi, dia tidak akan melakukan yang di luar aturan Allah. Gampang, Pak, tidak perlu ribut kita soal warisan ini. Ini harta warisan. Kalau pusako nak, pusako terserah, sepakatan. Karena pusako kok harta tidak punya pemilik. Tidak jali asal usulnya. Itu biarlah adat saja menyelesaikan. Ya, itu sebenarnya Pak Ibu, harta pusaka itu wakaf nenek moyang kita itu, Pak. Maka yang menjual pusaka kok melari ibu-ibu itu. Karena menghabiskan wakaf orang dia. Itu makanya pusaka itu tidak boleh dijual, tidak boleh digadai. Kecuali untuk urusan publik, rumah gadang katirisan, gadi-gadang alun balaki, buji maik tabuju di tengah rumah ini. Tak bisa kepentingan pribadi pusako. Karena pusako tu makanya tak dijadikan warisan, ingin jadi amal abadi intinya. Sawah ko jangan kalian bagi, nak ambu wakafkan untuk kalian sama-sama. Siapa yang susah duitnya buik lah berganti-ganti sampai hari kiamat. Wakaf tu, Pak, pusako tu. Kalau dia mau jual pusako jangan cuba-cuba, Pak. Apa menghabiskan wakaf orang? Besar dosanya tu, Pak. Ya tu. Pusako tu harus digunakan, dimanfaatkan saja seperti wakaf. Wakaf kan selamanya milik publik, Pak. Cuman wakaf ini kalau pusako untuk suku saja diwakafkannya. Nah, cobalah Pak, kalau celik-celik orang di kampung mau jual pusako tu, Pak. Silakan, Pak. Soal yang warisan. Kadang-kadang dianggap pusaka. Kan ini warisan. Ayah. Pusaka lalu menikah. Nah, orang mengatakan, mungkin dia mengatakan ini dari warisan saya tidak saya bawa, tidak dapat ketika saya sudah menikah. Oleh sebab itu saya menentukan sendiri saya mau menikah ke maka nanti ada apa? Tidak dihitung terhadap pusaka dia ternyata meninggal. Nah, bagaimana? Ya, masalahnya dia memperoleh harta itu dari orang tuanya, ya, atau memang harta pusaka sejak awal. Kalau itu perolehan dari orang tuanya, milik dia. Ketika dia menikah, istrinya otomatis dapat kalau dia mati, walaupun baru 2 jam jadi istri. Saya dapat warisan dari bapak saya. Ya, kemudian saya menikah. 2 jam saya menikah, mati saya. Istri saya dapat harta tu. Karena warisan tu jadi milik saya. Kecuali pusako tadi. Kalau pusako kan bukan milik pribadi. Itu kan hak pakai saja. Hak manfaat, hak guna. Bukan hak milik. Tak bisa tu, Pak. Ambo dulu sebelum menikah kalau punya harta, tak bisa tu, Pak. Itu harta dia. Begitu menikah, seperti tadi tu. Ibu dapat warisan dari suami pertama. Mati suami ibu, dapat warisan ibu. Terus ibu menikah, maka suami ibu yang baru ini dapat harta ibu. Kalau ibu mati, separuhnya dapat malah. Tak kadang dapat itu. Iya. Karena status tadi, Pak, bukan lamunya menikah atau sebentar menikah, status. Nah, jadi Bapak Ibu ini tolong disampaikan. Karena kita ni, Pak, banyak ibu-ibu yang ngotot harus dapat samo. Dan surang pirusi bago ketek dapat itu banyaklah bahasa tu keluar tu, Pak. Tidak ada perempuan itu sudah jelas hukumnya. Kecuali begini. Ambo badik bakakak batigo, Pak. Cik laki-laki, 2 laki-laki cik pirusi, kadang pirusi. Lalu meninggal ayah ambo. Ambo duduk bersama-sama. Ambo kerja kadi ambo. Waang bagian yang sekian ya. Uni bagian uni sekian, ambo bagian ambo sekian. Lah jadi bagian surang-surang, lah. Bah, kadi ambil bagian surang-surang. Tu bayo kami. Dah betul dah. Nen bagian ambo kala tahu ambonya dah. Bagian uni kan talunya ni dah. Bagian udah kala tahu dah. Nen bagian ambo ko bagi rato saya, Pak. Tu boleh, Pak. Tapi harus jali pembagian dan ditanya bagian waang kang ambil atau bah. Oh, dan kena ambil bagian agen kayaknya. Tapi tidak boleh sebelum dijelaskan lalu wak bagi dato saya haram. Zalim namanya, Pak. Tanpa dijelaskan dulu bagian dia, hak dia berapa. Mana tahu tak bayang gadang nyambi punyanya Pak dah. Haknya bagian.
Jangan dari awal dikat. Kalau kita bermusyawarah untuk membagi sama rata saja, boleh setelah pembagian masing-masing dijelaskan. Dan dia tahu berapa punya dia. Tapi dari awal kan ada dulu apa tu kan bayi yo saja. Awak kini kau dak menyabut-nyabut apalah aturan. Kini awak bahasa pakat saya awak bagi rata. Tu zalim nama tu. Makan harta orang tu. Itu. Aduh yang kecewanya tu mah. Dia membayangkan dapat kadang. Tahu dipotong bagiannya. Tak zalim nama itu, Pak. Kayak gitu Ustaz. Kamu yang rumah ini kamu padahal betul digadah pada rumah itu. Tak bisa seluruh aset ditotal. Dinilai. Kamu bagian kamu sekian ya, rumah nilainya sekian. Kalau lebih daripada bagian kembalikan sisanya. Kalau kurang timbuhan kinyo. Jadi semua aset dihitung, rumah berapa nilainya, mobil berapa nilainya, kamu dapat berapa, dihitung semua Pak. Tak boleh aset satu pun yang disembunyikan. Aturannya begitu. Silakan Pak. Mengenai pembagian, contohnya kan harta istri itu bukan harta suami. Jadi yang meninggal ini suami. Istri. Istri bukan harta suami, tapi harta suami harta istri. Ya betul. Jadi yang meninggal itu suami. Apakah harta perempuan istri itu dalam pembagian warisan? Betul Pak, harta istri bukan harta suami. Harta suami, harta istri itu betul. Tapi Bapak Ibu perlu jelaskan harta istri itu yang mana. Tak selesai kalimatnya tu Pak. Dan sekarang sudah dicampur tuh. Rata-rata ini bekerja dua belah pihak. Itu makanya baca jali harta toko dari awal. Harta istri satu sebelum menikah. Semua kepemilikan ibu sebelum menikah, apakah gaji ibu, apakah itu pemberian orang tua, apakah itu warisan, apakah hibah, itu milik ibu dan suami tidak boleh mengambil itu. Itu harta dia. Karena sebelum menikah Pak. Setelah menikah, semuanya yang ibu dapatkan itu milik suami ibu sebetulnya. Gaji ibu ini itu milik suami ibu sejak menikah. Kenapa? Ibu tidak boleh keluar rumah kalau tidak ada izin dia. Tak boleh ibu keluar rumah kalau tidak ada izin dia. Ibu yang bekerja lalu menikah harus minta izin. Dah, dulu ambo kan sebelum menikah lah karajo jo, iyo kecilnya. Kini ambo kalau menikah jo dah lah jadi milik udah. Pak asli tu ambo boleh karajo dah. Kecil udah karajo lah, dah balah. Ibu tanya gaji ibu deh. Gaji ambo ba statusnya dah. Gaji situ setor kambo caknya. Kau setor bu setor. Ya ibu. Kok setor kecilnya setor. Jangan gaji ibu pun miliknya. Jangan kan gaji ibu pun kau suruh nanti. Ibu kan suruh di rumahnya. Ya dah. Kan kami tanggung ibu. Maka ibu diserahkan ke ayah ibu ke kami kan untuk ditanggung. Hei, anak engkau dari ketek dari lahir sampai kini kau dan tanggung dari ujung rambut sampai ujung kaki yo doso dan tanggung dan agen kan anak dan kini dari Pak dan taimu anak Pak dosonya dan tanggung menafkah dan tanggung abak le capaknya. Itu je kabul tu Pak. Makanya ibu tak ada tuntutan apa-apa. Ibu patuh saya kami kerja ibu ceknya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu milik kami itu. Maka ibu jangan ngarik-ngarik rambut ibu. Nabi Ayub makanya toko istri kan dia mengarik rambut. Nabi Ayub kan menjual istri kan menjual rambut dan untuk makan dan untuk dimakan jual rambutnya tu. Ini toko di Nabi Ayub kan. Kenapa? Rambut itu milik kami. Jadi ibu kalau kamu potong rambut mengecek lu. Pak, dan KPK selalu ngarik rambut. Tak usahlah ngarik rambut itu je. Tapi kutu dia banyak. Dak baalo dan ketujuh kutu tu jak kado situ jak Pak. Biasalah. Jadi ibu PPK selalu ngarik-ngarik rambut ibu kalau potong rambut di rumah. Itu. Semuanya milik kami. Hingga gaji ibu peroleh itu lapor ke kami ibu. Ibu menyuruh ibu kami setor ke kami itu bukan untuk kami ibu. Enggak. Kami kebutuhan kami tidak banyak ibu. Coba ibu hitung-hitung kebutuhan kami, makan kami. Banyak makan kami? Tidak ada kebutuhan kami banyak ibu. Tidak. Makan kami apa ibu sambak kami makan tu. Tak pernah kami banyak cerita tarung jadi ibu punya ya Pak. Tak ada masalah. Baju, banyak baju kami itu. Cetong di rumah tu. Tak ada kebutuhan kami banyak lah Pak. Sabun kami, sabun batang saja Pak. Sampo itu kok lihat kok tak kami dapat sampo lah. Ibu sado itu apa segala macam tak kebutuhan ibu yang banyak tu. Setor ke kami itu ibu supaya kami atur.
Sebab ibu-ibu kalau macik piti banyak, nyo acuk los. Tak percaya ibu cubalah. Lagi lah ibu kau piti pak, suruh ke pasar. Pulang tanya lah tu. Dia belabi ibunya. Okey cik je, angka belabi cukup saya tak dia. Betul tak? Selalu tu jawab ekor tu macam mana tak? Ya tak? Ya walaupun tak sadonya. Itu buktinya ibu tak bisa memacik piti banyak tu makuk warisan separuh dapetnya. Kalau di tangan ibu ni hilang habis. Tak berkambang di tangan ibu loh. Itu maka ibu, kalau suami ibu setor, ibu berbesar hati menyetor. Itu untuk mengatur. Karena laki-laki kau diciptakan dengan 99 akal ciek nafsu. Ibu 99 nafsu, 1 akal. Makanya ibu, keinginan ibu kau tak sudah-sudah. Oh, panik kepala pak keinginan ibu kau pak. Itu makuk mati yuk capek tu pak. Salah satu rasio tu. Dek kandak aku tak mau habis tu pak. Ya tu. Ya lain tak lah tu. Atau makanya ibu kalau setor lah. Jadi ibu mangare payah yang kerajo maka setor aku, ibu setor saja. Takkan untuk inyo gitu tu. Untuk ibu sebeko tu mah. Percayalah ibu kamu. Kami ko ibu ande lah dapat makan 2 kali dapat lalu kami tak boleh tu lah kayu kami tu mah. Tak banyak kan tak kami tu untuk ibu sebeko tu mah. Tapi kami atur, tu aturannya tu. Ya sebenarnya walaupun suami yang paham agama, dia malu melihat ibu bekerja. Malu dia itu. Kenapa? Jadi disarahan dia ayahnya kau untuk ditanggung. Kini satu lu menanggung baban awak. Kan malu harus itu pak. Makanya suami yang paham agama kalau istrinya melapor dah. Kau gaji ambo bulan kini. Cik apa tu? De ibu gaji ibu pakai selama mereka 7 de ibu. Kau tambahan dari ambo sekian juta sebulan. Itu harusnya pak. Harusnya begitu. Cik ibu mantap nih kau macam enggak. Yang tadi awak tak setuju kayak gini mantap nih kokonya. Harusnya begitu pak. Yang paham agama begitu tu makuk suami itu pilih yang paham agama. Ya, sehingga malu mencari ibu berkarajo, ibu hati mencari ibu karajo tu. Ya kan sehingga tak akan minta bagian ibu tu yang punya ibu tu. Kau melapor ibu gaji ibu baik rekening ciek deh. Tu punya ibu tu mah. Kau meninggal ibu tu punya ibu. Tak usah dibagi. Kau abu meninggal tu punya ibu jadi bagi yang itu. Harusnya begitu pak. Tapi kalau ada suami bilang setor, ibu tak punya pilihan, harus setor. Kan aturan agama begitu supaya ibu selamat. Nah kalau begitu keadaannya pak, dia tanya gaji ibu ada gaji ibu tu milik ibu. Jadi kalau mati suaminya besok itu tak bu bagi, itu punya ibu tu. Maka memang dipisah pak, penghasilan ibu dengan penghasilan pak tu pisah. Yang penghasilan pak untuk nafkah, melacur, makan semua. Yang ibu memiliki surang. Kalau apa kasih wewenang ke ibu untuk mengelola gaji yang surang. Harus kan begitu. Kadang-kadang doa pak kok pak. Dia mentang-mentang si wakarajo pak. Pokoknya belajar dapur. Ibu kan gaji, tu gaji ibu. Tak boleh begitu pak. Dari ujung rambut, ujung kuku dari dapur ke ruang tamu apa yang tanggung jawab. Tak bisa gaji ibu tu lah. Gaji ibu urusan dapur ya. Gaji ambo urusan rumah saya. Tak bisa boleh dulu pak. Apa tanggung jawab? Beruntungnya menolong apa? Kalau suaminya nak berkarajo pak. Itu mah dosa tu pak. Suami nak karajo tu. Tak memenuhi tanggung jawab nama tu pak. Haram masuk surga itu. Apalagi suami ko nyo mengkangkang kaki seumahnya pak. Isteri ko lebah dak kaki kariang pergi mencari tu pak. Itu suami begitu dak haram mencium aroma surga tu. Allah perintahkan wa bima anfaqu min amwalihim. Hei laki-laki keluar rumah kata Allah. Makanya kami kalau rumah tak minta izin ke ibu lah. Kewajiban kami. Kewajiban minta izin dah. Ambo semayang minta izin, ambo minta semayang dah. Enggak kewajiban. Laki-laki kewajibannya kalau rumah tak minta izin. Ibu keluar rumah minta izin. Walaupun kerajo ibu. Tak kewajiban ibu kerajo lah. Maka minta izin. Ibu jam bara dapat izin kerajo. Sampai jam 4. Pulang ibu jam 4 dulu. Jangan ke pasar aja. Tak boleh ibu ke pasar lah. Ibu sampai jam 4 kerajo izin kan. Pulang lah. Kok KPK pasar telepon? Dah. Dan lah pulang KPK pasar. Pulang salah lah caknya. Pulang ibu lah. Tak boleh ibu kalau lama sampai dah. Kalau kapai ke tempat lain setelah bakar rajo tu harus ada SPPD baru. Tak bisa SPPD lama pakai lah pak. Itu aturannya tu ibu. Kenapa? Ibu kalau berdosa nanti kami tanggung dosa ibu tu mah. Ibu dapat izin ke rajo kan? Dari mulai ibu jam 8 sampai jam 4 tu dosa ibu kami tanggung ikut tu mah. Baru kami izin. Kan kami magazin kalau kami perhitungkan tu. Ada kalau ibu kerajaan di luar beko. Maka kok dosa ibu dibebankan ke kami beko tu dosa ibu tu.
Tak mudah jadi laki-laki kau ibu. Jadi ibu kira sanang-sanang kami ke. Nak nafkah saja kami tanggung lah ibu. Dosa ibu kami tanggung lah kau rumah. Hah? Tak bisa, harus ibu minta izin. Ini lah jo perhitungkan nama ada kapai kasih tua. Jo siapa aja? Ibu sabi kawan-kawan ibu tu hanya hitung dapat tu mah. Kau pagunjiang. Tak usah lah pai. Tu cik nama kau tu mah. Tu perlu minta izin tu karena kami pakai logika. Ibu ndak pakai perasaan sadonya. Tu maka sadonya harus putusan kami. Makanya kami tu matahari, begitu kata Nabi Yusuf. Saya lihat matahari, bulan, bintang 11. Itu maksudnya ayahnya matahari itu, Pak. Matahari itu penentu, itu sumber segalanya. Tak bisa ada dua matahari rumah tu lah. Cik bulan. Bulan baru ada kalau matahari hilang, ya nak? Kan tak boleh dua tiba dah. Matahari kalau ada bulan, kalau ada matahari bulan tak ada nampaknya lah, Pak. Bulan kau nampak matahari hilang. Habis itulah begitu. Kalau tak ada ayah le beribu ke muka. Tak biasa ibu dominan di rumah tu lah. Sadonya putusan kami mengambil. Nah begitulah Pak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.